Oke, baik anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi hari ini belajar lagi pendidikan agama Islam. Semangat selalu dan terus semangat ya. Ayo, hanya dengan semangat, hanya dengan optimisme, hanya dengan percaya diri kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Namun juga harus tetap diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Intinya doa, kemudian ikhtiar dengan semangat agar segala apapun yang kita inginkan, segala apapun yang kita citakan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, pekan lalu kita sudah belajar tentang bersih dan suci. Bapak coba mereview lagi tentang apa itu bersih, apa itu suci. Nah, kalian bisa buka-bukaan lagi di halaman 36, 37, 38. Di halaman 36, 37, 38. Nah, anak-anakku semuanya, di halaman 36 kita sudah mempelajari bersih artinya adalah bebas dari kotoran, dan suci artinya bebas dari najis. Dan kita sebagai seorang muslim harus bersih dan juga suci. Harus bersih dari kotoran dan juga harus suci dari najis. Nah, anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang taubat, dan Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang bersih atau selalu menjaga kebersihan. Dan Nabi Muhammad SAW pun selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, an-nadhafatu minal iman, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau kita tidak mau menjaga kebersihan, ya berarti keislaman kita masih diragukan. Kalau kalian orang Islam, maka jaga kebersihan. Kan sekarang justru coba perhatikan, yang banyak mempraktekkan kebersihan itu justru non-muslim. Coba lihat deh negara-negara yang ada di Eropa, atau negara-negara seperti Jepang, Korea, atau negara-negara yang di Amerika. Negara mereka bersih-bersih, orang-orangnya mau menjaga kebersihan. Tapi lihat background mereka, agamanya apa? Agamanya non-muslim. Sayang sekali loh. Kita yang di sini sebagai orang muslim, yang mana Allah sangat suka kebersihan, kita tidak bisa menjaga kebersihan. Nah, maka dari itu ayo kita orang muslim harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Nah, anak-anakku semuanya, ayo semangat selalu untuk terus selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Tadi bersih artinya bebas dari kotoran, suci bebas dari najis. Bersih baik bersih dari di badan kita, yang terpenting ya, membersihkan badan kita. Ya, setiap hari kita harus mandi 2 kali sehari. Kemudian bersihin telinga kita. Ya, jangan sampai telinga kita kotor. Bersihin hidung kita, tiap hari gosok gigi biar bersih. Kemudian setiap hari Jumat kukunya dipotong, kalau rambutnya lo gondrong dicukur. Nah, jagalah kebersihan. Kemudian kebersihan pakaian jangan seminggu sekali baru ganti. Baunya udah bau apak baru diganti, jangan. Tapi pakaian diganti kalau bisa sehari sekali biar bersih. Ya, pakaian yang bersih dan suci. Kemudian juga kebersihan lingkungan rumah, jangan rumah amburadul, kagak pernah disapu, kagak pernah dipel, berantakan di mana-mana itu baju, berantakan di mana-mana itu seragam sekolah, ada sepatu di ruang tamu, ada baju di ruang dapur. Wow, jangan sampai seperti itu. Harus bersih. Bersih, Islam itu bersih. Nah, teman-teman semuanya, di halaman 36 juga kita belajar apa itu najis ya. Najis itu adalah sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak sah dalam beribadah. Jangan sampai kita beribadah tapi kita di dalam diri kita atau di sekitar kita ada najis. Maka najis itu akan menghalangi sahnya ibadah kita. Jadi ibadah kita gak bakal sah. Nah, anak-anakku semuanya, contoh-contoh najis itu seperti apa? Contohnya seperti darah, seperti nanah, yaitu najis tuh. Seperti kotoran hewan, kotoran manusia, itu najis. Kemudian juga seperti air liur anjing, nah itu najis. Itu adalah najis. Kemudian ada air seni atau air kencing, nah itu juga najis. Kalau kita terkena salah satu dari itu,
maka kita nggak sah ibadahnya, nggak sah sholatnya, nggak sah wudhunya. Nah, jangan sampai kita terkena najis. Jadi najis itu sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah kita. Kemudian kalau kotor itu belum tentu najis, tapi kalau najis pasti kotor. Contoh, kotor belum tentu najis. Contohnya tanah kotor, tapi itu belum tentu najis. Tapi kalau najis udah pasti kotor. Darah itu najis, kotor darah. Baju kamu kena darah, itu kotor dan itu juga najis, dan itu menghalangi sahnya ibadah kita, sahnya sholat kita, sahnya bacaan Quran kita. Kita nggak bakal sah kalau kita ada najis dalam diri kita. Nah, baik, kemudian juga kita sudah mempelajari tentang hadas. Kita juga selain bersih dari najis, kita juga harus bersih dari hadas. Kalau kita berhadas, maka kita harus bersuci. Ya, karena kalau kita berhadas itu juga kita menghalangi diri kita dari sahnya ibadah kita, dari sahnya sholat. Nah, hadas itu terbagi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu contohnya adalah buang air atau air seni, air tinja. Nah, itu hadas kecil. Buang air ya, ada walaupun itu buang air kecil maupun itu buang air besar, itu namanya hadas kecil. Ada air seni, ada juga tinja. Kemudian yang termasuk hadas kecil ada buang angin atau pelatus, kalau bahasa kerennya pelatus, kalau bahasa kampungnya kentut. Nah, itu buang angin atau kentut itu termasuk hadas kecil. Kemudian sesuatu yang menyebabkan batalnya wudhu, nah itu hadas kecil. Ya, misalkan kita tangan kita terluka kemudian mengeluarkan darah, nih itu termasuknya hadas kecil. Ya, jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu termasuknya tadi air seni, tinja, kemudian buang angin sehingga menyebabkan batalnya wudhu. Nah, cara bersihkan atau cara mensucikan hadas kecil adalah dengan disiram dengan air atau beristinja. Ya, beristinja atau bahasa ininya cebok, bahasa kerennya cebok, beristinja. Disiram pakai air yang bersih, air yang suci, air yang mutlak. Nah, kemudian setelah beristinja atau bertoharo, bersuci dari hadas, disiram pakai air, habis itu dilengkapi atau disempurnakan dengan berwudu. Itu cara membersihkan hadas kecil. Kemudian selain ada hadas kecil juga ada hadas besar. Hadas besar itu seperti mimpi basah, seorang laki-laki yang mimpi basah, kemudian seorang perempuan yang menstruasi atau haid. Nah, kalau ada laki-laki yang mimpi basah, ada laki-laki yang mimpi basah, ada perempuan yang menstruasi atau haid. Nah, berarti dia sedang terkena hadas besar. Nah, ketika haidnya sudah selesai, ketika mimpi basahnya sudah selesai, maka kita harus mensucikan diri. Nah, cara mensucikan diri dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Nah, caranya adalah dengan cara mandi wajib atau mandi junub menggunakan air. Namun jika airnya tidak ada, boleh pakai tayamum. Nah, itu cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Dan itu semua teman-teman harus kita lakukan, harus kita pelajari, jangan disepelekan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, orang di kuburan, ya nanti nih semua orang akan mati. Kita semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Dan manusia pasti akan mati. Dan kalau mati ditaruh di kuburan, dikubur. Nah, ketika orang ada di kubur itu bakal ditanyain malaikat. Ketika ditanyain malaikat kagak bisa jawab, itu bakal disiksa. Nah, kata Rasulullah SAW, siksaan yang paling banyak diterima oleh mayit, atau kenapa kok orang banyak disiksa, kenapa kok mayit disiksa? Paling banyak karena mereka menyepelekan yang namanya bersuci. Ketika buang air kecil, ketika kencing, mereka bersucinya kurang tuntas. Bahkan kagak dicebokin, bahkan ceboknya nggak sempurna. Nah, jangan sampai kita kencing tapi ceboknya nggak sempurna. Nah, itu bisa menyebabkan selain sholat kita nggak sah, juga nanti menyebabkan siksaan yang amat pedih di alam kubur. Oh, mengerikan sekali teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya. Jangan sampai. Bapak nih mengingatkan kepada kalian nih, khususnya apalagi yang laki-laki, kalau ngencing jangan sembarangan.
Jangan ada comberan kita main ngencing apalagi sambil berdiri. Ada adab-adabnya ngencing. Ngencing di tempat yang tertutup. Kemudian ngencing dengan cara duduk atau nongkrong, jangan berdiri. Ya. Nih laki-laki semuanya, jangan ngencing sembarangan. Ngencing di pohon nggak boleh dikencingin, takutnya ada penghuninya. Nah, jangan ngencing juga di lubang, takutnya di lubang itu ada hewan yang tinggal di situ, baik itu semut ataupun bahkan ular, bahaya. Ya. Jangan ngencing juga di air yang tenang, nggak boleh. Dan jangan ngencing juga di tempat yang terbuka. Ini anak laki-laki kalau habis main, wah kebelet ngencing, main ngencing aja di atas comberan. Jangan, kagak boleh. Nggak ada adabnya tuh kalau kayak gitu. Udah kayak gitu kagak cebok. Nah ini alamat nih, disiksa sama malaikat, dipentungin sama malaikat nanti di alam kubur. Bahaya. Nah, jadi hati-hati sama yang namanya kesucian tuh. Jangan sepelein. Ya teman-teman semua, anak-anakku semua, pokoknya jangan sepelein yang namanya kesucian. Nah, kalau ngencing, cebok yang bersih. Jangan kagak bersih, karena itu nanti kalau kita nggak bersih bisa menjadikan kita disiksa dengan siksaan amat pedih di alam kubur. Karena banyak orang disiksa di alam kubur bukan karena apa-apa, karena kencing. Nah bahaya kan? Makanya anak-anakku semuanya jaga kesucian dari sekarang. Ya jadi perhatikan baik kesucian tubuh, ya kuping nih dibersihin, telinga dibersihin, hidung dibersihin, gigi dibersihin. Jangan gigi udah kuning kayak keju kagak pernah disikat. Jangan. Mata dibersihin, jangan sampai ada beleknya. Bersihin diri kita, bersihin pakaian kita, bersihin tempat kita. Insya Allah Allah menyukai kita. Karena innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang suci. Nah, semangat selalu anak-anakku semuanya. Terus semangat. Nah, kemudian kita juga membahas tentang najis. Nah, anak-anakku semuanya, di halaman 38 kita membahas tentang najis. Nah, cara membersihkannya ya tadi Bapak sudah bilang, cara membersihkan najis seperti darah, air seni dan tinja menggunakan air mutlak. Nah, air itu ada macam-macam ya. Ada air mutlak. Air mutlak tuh air yang tohir mutahhir, air yang suci dan bisa mensucikan. Ada air suci dan bisa mensucikan. Ada juga air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, contoh air suci yang tidak bisa mensucikan nih, contohnya ada air Coca-Cola atau air Fanta atau air kopi. Nah, itu suci. Kena baju itu nggak najis. Tapi air Coca-Cola, air kopi, air Fanta atau air teh manis nggak bisa dipakai buat bersuci, nggak bisa dipakai buat cebok, nggak bisa dipakai buat wudhu. Nah, cara membersihkan najis adalah dengan air yang mutlak. Air yang mutlak adalah air yang tohir mutahhir, air yang suci dan bisa mensucikan. Contohnya air hujan, air sumur, air sungai, air laut. Nah, itu bisa dipakai buat bersuci. Atau mata air itu bisa dipakai bersuci. Itu cara buat mensucikan najis. Nah, najis itu terbagi juga ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasito, dan najis mughallazah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, yaitu air kencingnya bayi yang belum umur 2 tahun. Nah, itu cukup disiram pakai air sedikit, cipratin pakai air sedikit. Kemudian ada juga najis mukhaffafah, yaitu najis yang air kencing kayak kita sekarang, yang udah dewasa, anak-anak dan sampai dewasa. Nah, itu dibersihkannya dengan air sampai sebersih-bersihnya. Kemudian ada juga najis mughallazah, yaitu najis yang berat, kena jilatan anjing, air liur anjing. Nah, cara membersihkannya dengan air, kemudian disiram 7 kali sambil salah satunya dipakein debu atau pakein tanah. Karena tanah mengandung enzim yang bisa menyembuhkan dari bakteri air liur anjing yang bisa menjadikan penyakit rabies. Maka bersihkanlah air liur anjing itu dengan tanah. Nah, itu najis mughallazah, najis yang berat. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita masuk kamar mandi atau toilet, adabnya adalah kita berdoa dahulu. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya minta perlindungan, mohon dilindungi saya dari jin laki-laki dan jin perempuan. Hati-hati, jin itu tempatnya adalah di kamar mandi. Rumahnya jin tuh di kamar mandi. Jangan lama-lama di kamar mandi.
Kalau mau masuk ke kamar mandi, doa Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khobais. Ya Allah, saya minta perlindungan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kemudian pakai pakai kaki kiri dulu masuknya. Ya, masuk menggunakan kaki kiri. Nah, nanti kalau udah keluar, udah selesai mandi atau udah selesai bersuci, kita keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Nah, itu ya, dan membaca doa ghufronaka. Nah, itu saja teman-teman yang hari ini kita pelajari. Semoga ada manfaatnya dan terus semangat selalu. Semangat.